urusin hidup lu, jangan urusin hidup orang. Kalian mampu, it's okay, tapi menurut aku jangan sampai ketagihan ke situ, sering-sering ke situ, kebayang berapa duit yang akan kalian habiskan. Speak with clarity, 'cause there's too much noise around us. Or maybe it's just me. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel Ayu Marta dan halo dari Bali, Indonesia. Nah, aku sekarang posisinya lagi ada di kantor dan aku sendirian, jadi aku mau bikin vlog. Kebetulan juga semua pekerjaan aku udah selesai dan hari ini adalah tanggal 20 Mei 2020. Oke, di vlog kali ini, of course sesuai janji aku yang sebelumnya ya, aku akan membuat vlog lanjutan yang berkaitan dengan vlog-vlog aku sebelumnya, yaitu yang mengenai tips kehidupan atau tinggal di Bali, kerja di Bali, merantau di Bali. Oke, so di vlog kali ini aku ingin memberitahu kalian semua yang akan pindah ke Bali, yang ingin pindah ke Bali, yang berpikir untuk pindah ke Bali, bahwa kalian masih tahu dulu dan ketahui bagaimana kehidupan di Bali. Nah, intinya di sini yang aku akan bahas adalah sesuai dengan pengalaman aku tinggal di Bali selama 11 tahun. Di sini aku akan memberikan tips cara bergaul di Bali yang bagus ya. Jadi kalau salah takutnya nanti terjerumus ke jalan yang nggak benar. Well, mungkin ada yang di luaran sana bilang di mana-mana aja kalau salah bergaul ya salah. Nah, tapi aku kan nggak tahu ya. Karena aku tinggal di Bali, menetap di Bali, so aku hanya ingin ngebahas tentang Bali aja, oke? Sebelum aku lanjut, aku minta tolong banget kepada kalian semua seperti biasa, support aku dengan cara subscribe di YouTube channel aku, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notification-nya, jadi setiap kali aku upload video baru, kalian akan mendapatkan pemberitahuannya. Dan juga jangan lupa like video aku apabila kalian suka, tulis komen kalian di bawah apabila kalian ingin menyampaikan sesuatu, dan apabila kalian ingin connect bersama aku di Instagram, kalian boleh banget follow aku @travelswithayu. Langsung aja. Tinggal di Bali itu menurut pengalaman aku cobaannya banyak banget. Kenapa? Karena di Bali itu banyak banget orang-orang pendatang yang tinggal atau menetap di Bali. Jadi otomatis culture-nya berbeda, gaya hidupnya berbeda. Terus di sini yang aku pengen sampaikan adalah jangan sampai kalau kalian tinggal di Bali atau kerja di Bali, ujung-ujungnya kalian itu pengeluaran lebih besar daripada penghasilan, kayak gitu. Nah, ini mudah banget terjadi sehingga kalian nggak punya pilihan lain, either balik ke tempat kalian berasal atau kalian gengsinya mungkin yang gede, kalian minjam uang, minjam ini, nah, atau melakukan hal-hal buruk lainnya. Jangan sampai ini terjadi, makanya saksikan terus tips aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian mungkin yang lebih berpengalaman dari aku, you are welcome to write down in the comment below kalau kalian ingin memberikan aku kritik dan saran. Oke? Nah, di Bali itu ada kehidupan di mana yang standar hidupnya yang super wow, menengah dan juga menengah ke bawah. Oke? Nah, di sini aku bakalan bahas generalnya saja, oke? Maksudnya yang sesuai dengan kehidupan aku. Jadi aku bukan yang wah, bukan yang low, mungkin dibilang setengah-tengah aja lah ya. Nah, bagi kalian nih yang mudah terpengaruh, ini bahaya banget. Karena Bali dikenal banget adalah pulau yang dikunjungi turis mancanegara tertinggi di Indonesia. Salah satunya ya, Bali. Nah, di sini otomatis orang-orang di Bali itu banyak pembisnis yang peluang bisnisnya lebih banyak untuk turis mancanegara ini, misalnya seperti tempat hiburan malam, terus kemudian ada restoran yang mahal, kemudian ada peluang-peluang dijualnya alkohol kayak gitu. Maksudnya mungkin bagi orang yang di luar Bali ini adalah hal-hal yang tidak wajar ada di tempat dimana kalian berada. Tapi kalau di Bali itu udah wajar banget, kalian gampang banget menemukan hal-hal ini. Nah, aku dapat komen kemarin di salah satu video aku yang sebelumnya mengenai Bali. Ada yang komen bilang Bali itu indah, tapi banyak banget anak mudanya
yang sok-sokan minum bir kayak gitu. Nah, di Bali itu orang-orang lebih terbuka, jadi tidak disembunyikan. Dan setahu aku banyak juga orang-orang yang ada di luar Bali itu juga peminum, segala macem gitu, tapi mereka kan nggak terbuka, mereka takut terbuka karena di pulaunya mereka tuh emang mungkin dilarang. Kalau di Bali itu lebih keterbukaan ya, jadi orang-orang tuh kayak misalnya kalau aku nih, aku minum alkohol gitu, jadi ada orang ngeliat, orang itu berpikir itu adalah hidupnya dia gitu loh. Kalau dia mau minum ya silahkan, juga yang bayarnya dia kayak gitu, intinya kayak begitu. Lanjut lagi ke topik sebenarnya, di Bali itu kan banyak klub ya, dan bisa didatangi oleh siapa aja, termasuk kalian mungkin nanti yang akan pindah ke Bali. Misalnya kalau kalian penasaran mungkin ya dari tempat kalian berada itu kalian nggak punya yang namanya klub, atau kalian nggak pernah ke klub gitu ya, tapi kalau di Bali itu kalian bisa ke klub, siapa aja bisa gitu masuk ke klub. Kalau menurut aku mengobati rasa penasaran itu udah wajar banget ya. Kayak misalnya aku pengen banget gimana sih di dalam klub gitu, silahkan aja dateng gitu, asalkan jangan ketagihan. Nah, karena kenapa? Karena di hampir semua klub itu pasti untuk biaya konsumsinya tuh mahal. Nah, kalau kalian ingin mengobati rasa penasaran, is okay ya, menurut aku why not. Tapi yang harus kalian tahu adalah untuk minum atau konsumsi sesuatu di dalam klub itu lumayan mahal dibandingin sama di luar klub gitu ya. Nah, di sini itu aku menyampaikan bahwa kalau emang kalian masuk ke klub itu, masa iya kalian datang aja terus kemudian nggak minum, kan nggak seru gitu ya. Misalnya minum tuh nggak harus yang alkohol, tapi setidaknya aku bilang lagi nih, harganya minuman itu bisa lebih mahal. Misalnya ada salah satu klub di mana aku tahu bahwa harga untuk beli air minum, air mineral itu bisa sampai 50.000 satu botol. Misalnya kalau kalian mau minum orange juice bisa jadi harganya 65.000. Menurut aku di sini, apabila kalian mampu, it's okay. Tapi menurut aku jangan sampai ketagihan ke situ, sering-sering ke situ, kebayang berapa duit yang akan kalian habiskan. Jadi intinya di sini tergantung kepada kemampuan kalian sendiri aja. Jadi aku di sini memberikan gambaran aja, gambaran bagaimana sih kehidupan di klub. Nah, nanti kalau Bali sudah aman, maksudnya dunia ini udah aman, udah boleh beraktivitas seperti normal, nanti aku bakal menunjukkan bagaimana sih dunia malam di Bali. Jujur, zaman aku pertama kali pindah ke Bali itu aku sering main ke klub gitu ya, tapi di sini aku mengerti batasan aku. Jadinya kalau aku ke klub itu ya bisa dibilang sekali seminggu atau mungkin cuma 2 kali 1 bulan, bergantung kepada kemampuan kalian sendiri. Jangan ujung-ujungnya nanti kalian sering banget ke klub sehingga cicilan bulanan kalian nggak bisa bayar gitu loh. Jadi di sini kita harus banget bisa membawa diri agar tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan, apalagi mungkin kalau kalian bergaul di Bali, di rantauan, pasti banyak orang dari kota-kota lain yang bisa dibilang mungkin level kehidupan kita berasal dari keluarga yang seperti apa. Misalnya ada yang tajir banget, yang bekalnya banyak, ada juga yang memulai dari nol di Bali dan orang tuanya di kampung itu bisa dibilang hidupnya pas-pasan. Otomatis kalau yang teman kalian yang tajir ini kehabisan uang, nggak bisa bayar kontrakan misalnya, dia kan masih bisa kontak orang tuanya dia untuk ngebantu ngasih dia uang untuk bayar kontrakan. Nah, misalnya kalau kamu punya keluarga di kampung yang hidupnya pas-pasan, kalian mau minta sama siapa? Ujung-ujungnya kalian bakalan minjem atau jual barang-barang kalian. Itu not good, don't do that. Intinya di sini aku mau bilang it's fine to go, you can go, kalian bisa pergi asal jangan sampai ketagihan. Pastikan cicilan bulanan kalian bisa dibayar, kemudian masih bisa makan sehari-harinya, kemudian masih bisa nabung. Kalian kalau merantau, jangan merantau itu hanya untuk dapat gaji sekarang, habis sekarang. Jadi intinya ya kalian tujuannya merantau mungkin biar bisa nabung untuk masa depan kalian. Jadi masa depan itu penting banget untuk memulai menabung dari usia dini. Kita juga nggak pernah tahu bagaimana keadaan kita selanjutnya. Jadi menurut aku pribadi ya, itu penting banget buat kalian untuk punya uang jaga-jaga atau uang tabungan gitu ya. Dan penting banget buat kalian nih, harus banget yang namanya punya asuransi ya.
Jadi asuransi ini bisa yang pribadi dan at least punya BPJS, karena rumah sakit itu mahal banget, apalagi di Bali. Misalnya kalau dulu aja nih ya, tahun 2013 atau kalau nggak salah 2014 aku kena DB. Jadi aku tuh harus opname di sebuah rumah sakit swasta di Bali. Aku stay di rumah sakit itu 3 malam 4 hari dan itu habis sekitar 10 juta lebih. Itu tahun 2013. Kebayang sekarang 2020 pasti harga atau biaya ke rumah sakit itu mahal banget apabila kalian sakit, amit-amit apabila kalian kecelakaan. Jadi itu menurut aku, kalau kalian tinggal di Bali, usahakan untuk bisa jaga diri kalian, jangan mudah terpengaruh dengan lingkungan atau teman-teman yang kalian kenal di rantauan ini, dan juga pastikan gaya hidup kalian itu sesuai dengan apa kemampuan kalian, budget kalian, penghasilan kalian. Jangan sampai pengeluaran kalian lebih besar daripada penghasilan kalian. Diwajibkan banget untuk kalian bisa nabung dari penghasilan kalian, sehingga suatu saat nanti apabila kalian membutuhkan, kalian udah punya tabungan. Kemudian yang kelima itu aku wajibkan banget untuk kalian semua punya asuransi, at least BPJS, untuk jaga-jaga apabila terjadi apa-apa kepada kalian, karena rumah sakit itu mahal banget. Dan di sini aku juga mau bilang, mungkin kalau kalian pertama kali datang ke Bali, kalian berpikir kalau orang-orang yang mengenal dunia malam atau terjun di dunia malam, entah itu kerja atau pergi ke hiburan dunia malam, bukan berarti orang itu semuanya tidak baik atau buruk ya. Jadi of course ada sebagian orang yang emang kerja malam yang bisa dibilang yang negatif, tapi itu adalah udah menjadi urusannya mereka masing-masing. Intinya di sini bawa happy aja, urusin hidup lu, jangan urusin hidup orang lain. Nah di sini juga aku mau bilang, enggak semuanya orang yang mengenal atau yang pergi ke hiburan dunia malam itu adalah orang yang buruk. Oke, sampai di sini dulu vlog untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Next video aku akan bikin kira-kira pengeluaran untuk per minggu atau per bulan di Bali itu berapa dengan hidup atau gaya hidup yang menengah. So jangan sampai kelewatan dengan video-video baru aku selanjutnya. Pastikan kalian subscribe sekarang, nyalakan lonceng notification-nya, dan juga di like video-video aku, dan komen apabila kalian ingin mengatakan sesuatu. Follow aku di Instagram @travelkirayu apabila kalian ingin connect sama aku lewat Instagram. So thank you so much for watching, and I'll see you again on my next video. Goodbye now.